Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama Abu yang Tuhan hormati, umi-umi Tuhan kasihi, hadirin sekalian, marilah pertama-tama sekali kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga selawat Allah kepada sahabat beliau, pada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan seterusnya dan sebagainya. Sesuai dengan judul yang diharapkan adalah merupakan kilasan saja barangkali daripada catatan atau tulisan yang panjang, karena Abu dan Umi pasti telah membaca sebelumnya, di mana ada 3 buah makalah. Satu saya tulis sendiri, yang 2 lagi tulisan daripada Bapak Jamil Ibrahim, dan juga tulisan dari Pak Jasmani Ali, sarjana psikologi, master dan seterusnya. Jadi makalah tiga buah makalah ini saya coba merangkumkan dalam beberapa halaman. Berani dirangkumkan ini karena makalahnya telah berada di tangan Abu beberapa waktu yang lalu, sehingga kalau ada kurang rangkuman kepada salah, demikian juga barangkali yang perlu ditambahkan dan seterusnya sudah bisa gayung bersama insyaallah. Pertama sekali dalam makalah saya ingin fokuskan pada beberapa hal. Yang pertama, anak luar nikah. Definisi anak luar nikah adalah, minimalnya yang saya masukkan dalam makalah ini adalah anak yang dihasilkan dari hubungan haram antara orang laki-laki dan perempuan, baik lahirnya di dalam perkawinan yang sah ataupun di luar perkawinan tersebut. Jadi seandainya ada hubungan haram laki-laki dengan laki-laki melahirkan anak, tidak masuk ke dalam anak luar nikah. Seandainya ada, insyaallah tidak ada. Yang kedua yang dimaksudkan dengan nasab. Nasab dalam makalah ini adalah pembangsaan. Misalnya seorang anak bernama Ahmad, bapaknya bernama Jadab, dan ibunya bernama Butet. Menurut Islam, Ahmad tadi dibangsakan atau dinasabkan kepada Jadab, bukan kepada Butet, kecuali anak di luar nikah, maka dibangsakan kepada ibunya, ibu yang melahirkan. Itu kebiasaan. Barangkali kalau dilihat diteliti dengan cukup halus, Islam juga tidak memutuskan hubungan seorang anak dengan ibunya. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki menghamili seorang wanita dengan perzinahan atau secara perzinahan, kemudian dia bermaksud menikahi wanita tersebut dengan alasan untuk menutup aib dan menyelamatkan nasab, katanya anak tersebut, maka meskipun pernikahannya sah menurut sebahagian fuqaha, namun tetap tidak dapat menyelamatkan nasab anak tersebut. Anak itu tetap anak di luar nikah. Ada juga pendapat fuqaha yang menyatakan bahwa tidak sah pernikahan kawin. Berdasarkan hal ini, menurut syariat Islam, seluruh hukum nasab antara keduanya, yaitu antara anak
dan ayah biologisnya tidak berlaku. Di antara hubungan-hubungan itu adalah A. Keduanya tidak saling mewarisi. B. Lelaki tersebut tidak wajib memberi nafkah kepadanya. C. Lelaki tersebut bukan mahram bagi anak itu jika dia wanita. D. Laki-laki tersebut tidak dapat menjadi wali anak itu dalam pernikahan jika jika dia wanita. Para ulama menyatakan bahwa seorang anak zina dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan keduanya saling mewarisi. Jadi nasab anak tersebut dari jalur ayah tidak ada. Yang ada hanyalah nasab dari jalur ibu. Banyak dalil yang menunjukkan itu, di antaranya pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan juga dari Aisyah. Rasulullah bersabda, al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Abu Rahman di dalam penempatan dan pengertian hadis ini, saya memilih yang simpel sekali karena hadis ini banyak juga uraian-uraiannya. Misalnya sebagai contoh, al-firashu di situ ada yang mengartikan tempat tidur, ada yang mengartikan al-firashu mufarasha, farasha ifarishu firasha. Sehingga ada juga dalam sebahagian matan hadis atau tambah syaratnya sudah bercampur disebutkan lisahul firash. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak ahli hadis, tapi maksudnya di sini lebih kurang adalah walid. Al-waladu lil firash itu artinya anak zina itu dipaksakan atau dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada ayah biologisnya. Tersebut ayah biologis karena memang menurut ilmu genetika itu sumber anak itu memang percampuran antara ayahnya dengan ibunya, tapi karena dia tidak nikah, dia bisa disebut ayah yang besar. Oleh ahli al-hajar, bagi orang yang berzina dirajam. Ini juga panjang uraian karena tidak semua orang berzina dirajam. Yang dirajam adalah orang-orang yang berzina dan telah berkeluarga berkahwin. Jadi hadis ini pendek, singkat, padat dan memberikan peluang yang cukup luas kepada para fuqaha, para ahli hadis yang membahasnya. Di sini tidak diangkat masalah tersebut. Hadirat berbahagia, termasuk dalam anak luar nikah ini adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah lainnya, seperti nikah fasid, lahir nikah fasid, nikah mut'ah, nikah dengan non-muslim, nikah kontrak, nikah yang kemudian yang bersangkutan mut'ah, dan segala bentuk nikah yang haram lainnya. Nikah mut'ah kita maklumi itu ada wali, sedangkan nikah kontrak tidak ada wali. Itu perbedaan yang paling jelas disampaikan oleh pakar sekarang. Jadi kalau nikah mut'ah, saya nikahkan anak saya asing ini dengan Anda selama sekian waktunya, mas kawinnya sekian bulan. Nah, sedangkan nikah kontrak tidak perlu wali, cukup kontrak saya akhir lagi tersebut, saya nikah dengan kamu selama sekian, mas kawinnya bulannya sekian, selesai. Selesai 3 bulan itu buat pernikahan mereka. Sebenarnya tidak sama sekali tidak bisa nikah karena nikah tidak ada wali. Tapi inilah kenyataan dalam alam dunia maya, kekontrakan.
dikecualikan dari ini, maksudnya dari nikah pada dia yang ikut seperti disebutkan anak tadi, nikah syubhat. Anak yang dihasilkan setelah nikah syubhat statusnya adalah anak yang sah sebagai anak keduanya biasa. Tetapi keduanya, maksudnya suami istri yang segama syubhat itu wajib berpisah langsung ketika mengetahui hakikat sebenarnya bahwa berbeda mereka tidak sah. Abu-abu Mayumi, seandainya anak luar nikah itu perempuan dan mau atau tiba masanya untuk dinikahkan, siapakah yang boleh menjadi wali nikahnya? Yang boleh menjadi wali nikahnya, ini menurut catatan saya, yang boleh menjadi wali nikahnya hanyalah sultan. Yang tentunya sultan itu boleh melimpahkan kewalian kepada amir dan seterusnya. Jadi kalau sekarang ini kalau di Indonesia ini sebenarnya yang menjadi wali nikah anak seperti anak tersebut adalah Jokowi. Dialah sultan di negeri ini, walaupun disyaukat beberapa terserah. Tapi dia boleh saja melimpahkan perwalian itu kepada orang lain, kepada guru, kepada menteri agama, dan kepada dan seterusnya. Malah untuk kita sekarang ini telah tersohor dengan perwalian ini dilakukan hanya oleh kantor urusan agama. Itu berdasarkan hadis ayyuma muratin natahat ghairi izni waliyah fadkaruha batil, dan seterusnya. Ada yang riwayat batil, dia batil dan sebagainya. Yang penting di sini adalah fa'inis tajawuz, tidak ada wali itu ya. Fasultanu waliyu man la waliyah. Kesimpulan di atas langsung diadopsi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga ayat 1 pasal 43 berbunyi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Silakan. Demikianlah keadaannya sampai dengan lahir undang-undang tersebut di judicial review oleh Majica Mohtar atas kasus Budiono, mantan Menteri Perdagangan Indonesia, sehingga keluarlah keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012. Ayat yang tadi menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Itu bunyi ayat setelah disempurnakan berdasarkan judicial review. Termasuk juga di sana argumentasi yang melandasi putusan ini antara lain bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu, dan bahwasanya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dan tanggung jawab yang sama. Dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak tanpa diskriminasi.
hal ini juga sesuai yang juga alasan yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia, HAM. Dengan sampai di sini habis makalah saya. Masuk pada makalah Pak Jamil yang beliau memang mengomentari atau menguraikan, menganalisa tentang keputusan MK tentang status anak di luar negara. Abu-abu Umi yang berbahagia, saya yakin Umi dan Abu telah membacanya dengan seksama. Yang barangkali kalau kita simpulkan mungkin terhimpun pada 3 poin. Yang pertama, makalahnya tidak sependapat dengan keputusan MK di sini. Artinya beliau tidak setuju dengan keputusan MK. Yang kedua, dalam visi yang beliau sampaikan bahwa yang benar sebenarnya adalah seperti itu beliau, seperti dalam keputusan di atas atau sama dengan ajaran Islam. Beliau juga menyatakan, tapi beliau sebagai hakim memang punya hak juga untuk menyampaikan pendapat sendiri. Bukan beliau Pak Hakim, tapi pendapat Pak Amin tidak setuju. Yang ketiga, dalam diskusi itu saya mengkritik sedikit beliau karena sebab huruf kesimpulan itu tidak diuraikan. Jadi pada waktu itu saya minta supaya beliau menjelaskan sebab huruf keputusan MK itu. Sebab hurufnya sangat penting. Pentingnya adalah sebenarnya Pak Mudiono kawin dengan seorang perempuan bintang film pada waktu itu yang melahirkan anak adalah kawin tidak tercatat. Beliau tidak berani atau dilarang mencatatnya karena beliau berkeluar negeri. Ketemu seseorang keluar negeri berdasarkan PP nomor sekian, nomor sekian dan sebagainya, termasuk undang-undang nomor 1 itu tidak boleh kawin lebih dari 1 kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang antara lain harus seizin tertulis dari suami, dari istri pertama. Bisa dapat izin tertulis sangat berat. Namun demikian, barangkali kita adalah terlalu yang kawinlah di bawah tangan alias siri. Sebenarnya itu dalam fatwa kita tahun berkali pada fatwa MP2C yang menjelaskan tentang hukum nikah siri. Nikah siri itu ada 2 macam. Definisi nikah siri adalah nikah yang tidak terdaftar pernikahannya di pencatatan kawan. Itu arti siri. Nikah itu ada 2 macam. Kemudian fatwa Abu yang meneruskan pada waktu itu. Yang pertama sah apabila cukup lengkap hukum dan syarat-syaratnya, walaupun tidak dicatat, cuma diharapkan setelah itu secepatnya dicatat. Yang kedua, nikah siri yang tidak sah, yaitu nikah yang tidak lengkap hukumnya atau tidak cukup syaratnya. Nah, jadi kalau menuju kepada review ini, kita melihat bahwa Pak Mudiono ini berada pada yang nomor 1 tadi, yaitu nikahnya sah, ada wali dan sebagainya, malah disaksikan dalam persidangan di MK itu, cuma mungkin tidak terdaftar di BPN. Susah saya belum cita-cita itu jadi susah saja. Nah, itu kira-kira kesimpulan singkat daripada makalah Pak Jamil. Selanjutnya makalah berikutnya adalah Pak Jasmani. Pak Jasmani beliau memang sarjana psikologi dan sekarang bertugas di Ucia, juga di UIN Arab ini, di Fakultas Psikologi kita. Tadi berdasarkan penelusuran, kajian dan keterangan beliau menemukan bahwa sejarah psikologis anak di luar nikah itu anak yang tidak akan sehat rohani, mungkin juga jasmaninya.
dia akan dikucilkan orang dan sebagainya. Apalagi katanya kalau kita lihat apa kaidah ilmu jiwa ala barat. Nah, beliau menyatakan semestinya tidak boleh ada perbedaan antara anak di dalam nikah dan anak di luar nikah. Sebab tidak ada anak yang lahir di luar nikah. Mestinya tidak perlu ada perbedaan. Maksudnya harus diakui agar jiwanya tidak resah, tidak gelisah, tidak susah, tapi juga tidak normal nanti ujungnya. Akan tapi dalam diskusi yang dihadiri oleh Panmus pada waktu itu, beliau menyatakan pendapat demikian sebenarnya didasarkan pada pendapat usul berbuat kaidah ilmu jiwa sekarang ini yang umumnya didominasi oleh Yahudi, yang umumnya didominasi oleh orang-orang Barat, sejumlahnya ateis, ya seperti misalnya John Locke, seperti disebutlah beberapa orang yang saya juga tidak ingat lagi namanya. Kemudian beliau menawarkan jalan keluar. Karena menurut kajian beliau ini sedikit banyak akan bisa atau akan dapat membendung kesulitan dan keresahan anak-anak yang di luar nikah itu. Yaitu beliau tawarkan pada waktu itu tidak salahnya kalau diampun oleh orang-orang yang berada. Kira-kira disebut dalam bahasa Arabnya kafir. Kalau bahasa kita, istilahnya tanggung jawab orang lain, tapi bukan tabani, bukan melakukannya sudah dilakukan, karena itu adalah haram Islam. Tapi mengasuh, nah dibantu asuhlah oleh orang-orang yang kaya, oleh orang-orang yang mampu, dan demikian bisa barangkali berkurang sedikit banyak penderitaan dalam kehidupan yang alaminya. Beliau juga menawarkan pada waktu itu jadi pikiran kita semua, termasuk MPU, mungkin ada visi-visi cari dana untuk orang yang barat untuk anak-anak barat itu, ya misalnya dengan kontak dengan Baitul Mal dan sebagainya. Itulah tawaran beliau pada itu. Kemudian juga beliau berjanji waktu kita ditanya apa ilmu jiwa yang barat itu saya dipelajari masuk sekarang itu juga yang akan dilakukan kiai dan tidak sebagainya. Oh tidak, sekarang kita berusaha terus untuk menemukan ilmu jiwa yang Islami. Sebenarnya sudah ada, kalau kita lihat lebih luas daripada pembicaraan beliau sudah ada. Ya misalnya Ibnu Khaldun itu ahli ilmu sosiologi Islam. Dan juga beliau banyak mengungkapkan hal-hal berkaitan dengan ilmu jiwa. Salah satu di antaranya adalah jiwa kita sehat atau tidak sehat bisa diukur. Taruh aja papan satu, jalan di atas papan itu pasti bisa kita jalan ke papan di atas sana. Tapi coba kalau papan itu diangkat 1 meter dari tanah, bisa kita jalan aja. Ada orang yang bisa jalan. Ada orang yang jalan sabar saja dengan di bawah dan disebut dengan kehadiran. Ini menunjukkan perbedaan jiwa. Orang yang tenang jiwa, nafsu mutmainnah dengan orang yang goyah jiwanya. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat Imam Ghazali banyak sekali membahas tentang ilmu jiwa yang nafsu Islami. Yang dia terlain beliau menyatakan baca saja banyak-banyak ya ulumuddin itu akan banyak sekali yang ada dengan jiwa hal-hal yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Semestinya kita tidak perlu lagi membahas ilmu jiwa yang non-Islami kata beliau. Begitulah kira-kira yang kunci pada kunci segala sesuatu beliau adalah tidak terlalu berzina. Jangankan berzina, tapi dekati dengan zina saja. Jangan, kalau itu sudah dijamin aman, nyaman dan tenang. Saya kira demikian bahwa hormat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Memang sebagaimana saya katakan tadi, di sini
banyak kekurangan, banyak keterlaluan juga mungkin, dan juga kebetulan saya ada kurang sedikit kemarin juga sekarang ya. Mudah-mudahan kita dapat kekuatan lebih luas yang kedua paling akhir bagaimana saya singgung semalam adalah untuk pertama ya bagaimana cara supaya sama-sama kita berikan agar hal-hal yang merusak generasi ke depan adalah banyak produk sekarang ini boleh gasto secara total yang barangkali di antara bisa kita buat semacam beberapa rekomendasi yang misalnya kanun-kanun menyambut dengan mesum, kanun-kanun menyambut dengan sore-sore di tempat sepi, juga sejumlah hak di dalam kanun jinayah sudah diputuskan itu. Kita harapkan kita mendukunglah cepatnya kepada penegak hukum supaya dapat melaksanakan yang sepenuhnya sesuai dengan yang keputusan itu. Yang kedua, mungkin kita bayang-bayang juga seperti saya bayangkan di malam, seandainya ini terus berlalu seperti ini, tidak saja satu agama, tapi juga kemungkinan generasi-generasi ke depan kita ini akan menjadi musibah bagi kita sendiri, bagi agama kita. Tidak sebagaimana kita harapkan, walaupun soal ekonomi dia berubah. Saya kira demikian, dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.